Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan dari kaidah-kaidah umum al-kulliyah, yang dimana di sini itu ada al-ikhraj bid-dhaman, yang artinya itu pengeluaran diiringi dengan jaminan. Jadi kaidah ini itu menyatakan bahwa seseorang itu yang mengambil manfaat dari suatu barang ataupun harta itu harus memberikan jaminan atas barang tersebut jika terjadi kerusakan. Jadi kaidah ini itu menekankan pada tanggung jawab moral dan hukum atas harta yang digunakan. Nah, dalam praktiknya kaidah ini itu banyak diterapkan dalam akad muamalah, ya, seperti halnya sewa menyewa ataupun gadai ataupun peminjaman barang. Nah, bisa kita lihat dari contoh keseharian, yaitu dengan cara jika ada seseorang menyewa kendaraan, nah, dan kendaraan itu mengalami kerusakan selama masa penyewa, itu penyewa tersebut disebabkan oleh faktor di luar kendalinya. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi seperti halnya itu bencana alam, jadi kejadian yang tidak terduga. Nah, selanjutnya itu ada al-khuruj min khilaf mustahabun, yang dimana artinya itu adalah keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Nah, jadi kaidah ini itu menekankan pentingnya bersikap hati-hati, ya, dalam menghadapi perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan juga ketika terdapat dua atau lebih pendapat ulama itu tentang suatu perkara. Nah, dianjurkan dalam hal mengambil jalan yang lebih aman dan berhati-hati, ya, guna menghindari kemungkinan melanggar syariat. Sebagaimana contoh itu dalam masalah wudhu, kita bisa lihat di wudhu itu terdapat perbedaan pendapat. Nah, tentang apakah menyentuh kulit lawan jenis itu membatalkan wudhu atau dan yang lainnya. Nah, dalam hal ini itu mengikuti banyak pendapat yang mengatakan wudhu itu batal ketika wudhu itu lebih disukai dalam berhati-hati. Maksudnya, ya, kita ini harus, ketika kita punya wudhu, kita ini harus berhati-hati. Jangan sampai kita ini menyentuh dengan lawan jenis. Nah, kaidah ini itu mencerminkan kita kepada sifat yang fleksibel dalam syariat. Jadi kita ini harus menjaga dan menghindari perpecahan di tengah umat. Nah, adapun kaidah selanjutnya yaitu tentang ad-daf'u aqwa minar raf'i, yaitu mencegah lebih kuat daripada menghilangkan. Nah, jadi kaidah ini itu menegaskan bahwa, ya, mencegah itu mencegah dalam arti timbulnya keburukan atau kerusakan. Nah, itu lebih utama daripada memperbaiki atau menghilangkan kerusakan yang sudah terjadi. Nah, dalam Islam tersendiri itu menyatakan bahwasanya tindakan pencegahan ini dianggap lebih efektif dan efisien, ya, daripada penanganan setelah fakta. Contohnya itu adalah pelarangan konsumsi alkohol. Nah, pelarangan konsumsi alkohol ini itu mencegah kerusakan yang lebih besar, ya, seperti halnya kerusakan akal, kekacauan sosial, atau kejahatan. Nah, jadi prinsip ini itu sering digunakan dalam hukum pidana Islam, yang dimana kebijakan itu untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang mungkin terjadi. Selanjutnya itu ada ar-rasula tanatu bil ma'si, yang artinya keringanan itu menyatakan bahwa hukum rukhsah atau keringanan dalam Islam itu tidak berlaku dalam konteks perbuatan maksiat. Nah, jadi, ya, keringanan ini bisa kita lihat hanya diberikan kepada orang yang kondisinya darurat atau kesulitan yang sah secara syar'i. Nah, bukan untuk mendukung atau memfasilitasi perbuatan dosa. Jadi sebagai contoh, seorang pencuri itu dengan alasan darurat karena tindakannya itu tetap melanggar syariat. Jadi contoh lain bisa kita lihat juga
ada seseorang ini melakukan perjalanan untuk tujuan maksiat, seperti halnya berjudi, bermabuk-mabukan. Nah, itu tidak berhak mendapatkan rukhsah dalam keringanan sholat ataupun puasa. Mungkin cukup sekian di penjelasan video kali ini, dan selebihnya saya akan menjelaskan di video selanjutnya. Jangan lupa kalian tonton. Ya, mungkin jika ada kata atau perkataan yang kurang sopan mengenai hati kalian, mohon dimaafkan. Ya, karena manusia itu serba salah, bukan nabi boy. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.